Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sahabat GM semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Selanjutkan belajar memaknai kitab Al-Wafi, Syarah Arba'in Imam Nawawi, karangan Syekh Mustafa Dib. Sudah di hadis ke-18. Ini sudah saya baca sekali. Ini lanjutan bacaan kedua dari hadis ke-18. Temanya tentang bagusnya akhlak dan takwa. Ini ada banyak poin dalam hadis ini. Sudah selesai, sudah sampai di poin keempat. Sekarang kita lanjutkan poin kelima. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid ini. Amin ya rabbal alamin. Lima, hakikatut takwa. Hakikat takwa. Apa sih itu takwa? Nah, at-taqwa kalimatun jami'atun mani'atun tashmalu kullama ja'a bihil Islam. Formula takwa itu satu kalimat yang lengkap. Jami'ah mani'ah. Dalam istilah mantek ini, jami'ah mengumpulkan. Ada banyak hal yang masuk ke dalamnya. Mani'ah menghalangi. Menghalangi hal yang bukan takwa ke dalam takwa. Dalam istilah definisi ada jami' mani'. Takwa itu kalimatun jami'atun mani'ah. Takwa itu kalimat yang lengkap. Itu aja kita artikan di sini. Takwa itu kalimatun jami'atun mani'ah, satu kalimat yang lengkap, tashmalu yang mencakupi ianya kalimat ulama akan setiap apapun yang datang dengannya oleh Islam. Setiap ajaran Islam itu masuk dalam kategori takwa. Setiap ajaran Islam yang berupa perintah dan larangannya juga, nah, itu masuk dalam kategori takwa. Apa itu maji'abihil Islam? Min aqidatin, aqidah, wa ibadatin, ibadah, wa muamalatin, muamalah, transaksi, wa khuluqin dan akhlak-akhlak, semuanya masuk dalam kategori takwa. Dalilnya apa? Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah kebaikan itu. An tuwallu wujuhakum, bahwa engkau hadapkan akan mukamu qibalal masyriq, ke arah timur dan barat. Kan itu kebaikannya. Tetapi apa juga kebaikan? Walakinnal birra, tetapi kebaikan itu man amana. Atau birra di sini orang juga boleh isim fa'il kan? Orang yang berbuat baik. Walakin narbila. Tetapi orang yang baik itu man amanah. Tapi kalau kita lihat di atas ini birra masdar. Walakin nal birra, tetapi kebaikan itu man amanah. Orang-orang yang beriman ya billahi dengan Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wal malaikati, beriman kepada malaikat. Wal kitab wan nabiyyin, beriman ya dengan kitab dan para nabi. Ini udah rukun iman kan? Orang baik itu yang pertama orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, para nabi. Udah lima. Takdir nggak dibahas di sini ya. Jadi takdir itu hadis, hadis lain. Wa atal mala. Ya, atal mala ini kita atah kepada man. Tetapi orang-orang baik itu man atal mala. Orang-orang yang memberikan ia akan harta. Ala hubihi, atas cintanya harta. Kepada siapa ia berikan? Zawil kurba, kepada kerabat. Nah ini orang baik selanjutnya. Orang yang rela memberikan hartanya yang dicintainya kepada kerabat-kerabat yang membutuhkan. Wal yatama, dan kepada anak yatim. Yatama atah kepada zawi. Atal mala jadi maf'ul. Memberikan ia akan hartanya zawil kurba, kepada kerabatnya, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakina, kepada orang-orang miskin, wa benas sabili, dan kepada anak jalanan, wasailin, dan kepada orang yang meminta. Semuanya atah kepada zawi. Wa fir riqabi atah kepada zawi juga. Memberikan ia akan harta fir riqab, dalam pembebasan budak. Wa qamas salata, nah, ataf lagi kepada atah, dan mendirikan ia akan solat. Wa ataz zakat, dan memberikan ia akan zakat. Wal mufun, nah mufun ini atafnya kepada man amanah. Tetapi orang baik itu man amanah wal mufun. Orang baik itu yaitu al mufun, orang yang melaksanakan biahdihim, dengan janji mereka. Orang-orang yang menunaikan janji mereka idza ahadu, bila mereka berjanji. Wasabirin. Nah, wasabirin nih kalau kita lihat kitab Arab ini mansub, mansub dia. Mansub alal madah, untuk memuji. Jadi di belakang dia kita takdirkan amdahu. Allah menyatakan amdahu sabirin. Aku memuji orang-orang yang sabar.
Karena kalau di segi ataf ini nggak bisa. Karena sobirin kan mansub kan. Kita ataf kepada man rofa, khobar lakin. Wasobirin. Nah, dan kata Allah, aku memuji akan orang-orang yang sabar fil ba'sa iwad dharra'i, yang bersabar dalam penderitaan, wad dharra'i dalam kemudaratan. Nanti ada makna secara khusus. Wahinal ba'si, dan yang bersabar ketika peperangan. Ulaika alladzina sadaku. Mereka itulah orang-orang yang jujur mereka. Nah, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah benar-benar orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat surah Al-Baqarah ini, inilah takwa ini bukan hanya rajin ibadah saja kan lengkap kan. Yang pertama dia percaya pada rukun iman. Kemudian suka menolong orang lain ya, kerabatnya, anak yatim, orang miskin, anak rantau, orang yang meminta, membebaskan perbudakan, melaksanakan sholat lengkap. Jadi takwa itu masuk ke segala bidang. Kita lihat di sini maknanya. Fir riqabi, apa makna fir riqabi tadi? Wa atal mala ala hubbihi fir riqabi ya. Hai, fir riqabi i'taqul abid wa fakakul usra. Fir riqab maknanya membebaskan perbudakan, membebaskan budak-budak dan menebus para tawanan. Ada tawanan dulu, tawanan tentara muslim tertawan, kita bebaskan, ditebus, itu masuk dalam fir riqab, perilaku orang takwa. Al-ba'sa maknanya syiddatul faqri. Ba'sa tadi, wasabirina fil ba'sa, orang yang bersabar dalam ba'sa, dalam penderitaan. Al-ba'sa syiddatul faqri wal haja, sangat-sangat fakir, sangat-sangat butuh. Ad-darra'u al-maratu wa nahu. Darra itu sakit dan seumpamanya sakit ya. Eh, Orang yang bersabar dalam kefakirannya, dalam mudarat yang menimpanya, musibah. Al-ba'su di sini waktu syiddatil qital. Ba'su yaitu waktu sangat-sangat berkecamuknya peperangan. Wahinal ba'si. Orang takwa itu orang yang bersabar dalam dahsyatnya peperangan. Dia nggak melarikan diri. Rela mati. Kan berat nih. Kita mengklaim diri kita mutakin. Jadi kesimpulannya apa? Fattaqwa bihadzal makna laisat kalimatan tuqalu. Maka berulah takwa dengan ini makna, itu tidak ada ianya takwa, itu hanya kalimat yang dikatakan akan ianya kalimat. Jadi takwa itu bukan cuma pernyataan lisan, bukan. Takwa itu bukan ucapan lisan. Maka bermula takwa bihadzal makna dengan ini makna yang lengkap tadi. Laisat kalimatan tuqalu, bukan ianya takwa itu cuma kalimat yang dikatakan akan ianya kalimat. Au da'wan tud'a. Nah, da'wan idda'a ya, tudda'a gitu aja. Da'wan tudda'a duna burhanin. Bukan dianya takwa itu kalimat yang dikatakan akan dianya kalimat atau pengakuan. Dakwan kita atas kepada kalimat tadi. Bukan dianya takwa itu hanya pengakuan. Tudda'a yang diklaim akan dianya pengakuan. Duna burhanin tanpa dalil. Jadi takwa itu bukan ucapan mulut. Bukan hanya pengakuan yang bisa kita klaim tanpa bukti. Enggak. Bal hiya amalun fi ta'atillahi azza wa jalla daibun. Nah, bahkan dia takwa itu satu amal dalam taat kepada Allah Azza wa Jalla, daibun, naat kepada amalun, amal yang terus menerus. Takwa itu amal daib, amal yang terus menerus dalam rangka taat kepada Allah. Wa tarkun sorimun. Nah, tarkun sorimun atah kepada amalun. Bahkan dia takwa itu tarkun sorimun, itu meninggalkan. Tarkun sarim meninggalkan apa kita artikan sarim? Soroma. Hmm. Yang memutuskan. Soroma yasrimu sorman sarim masro. Memotong, memotong benar. Memastikan. Tarkun sarimon. Tetapi dianya takwa itu meninggalkan yang pasti. Ya, meninggalkan yang pasti. Lima maksiatillah bagi maksiat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi kesimpulannya takwa itu bukan hanya ucapan, tapi dia praktek terus-menerus panjang hidup dan meninggalkan secara pasti semua maksiat Allah Subhanahu wa taala.
Walaqad fassara salafus salihut taqwa biqaulihim. Dan sungguh telah menafsirkan oleh salafus saleh akan takwa biqaulihim dengan ucapan mereka. Apa kata ucapan salafus saleh? Allahu fala yu'sa. Takwa itu bahwa ditaati akan Allah maka tidak dimaksiati akan Allah. Ya kan? Allahu. Takwa itu yaitu ditaati akan Allah. Fala yu'sa maka tidak dimaksiati, tidak didurhakai akan dianya Allah. Wa yuzkaru fala tunsa atau wa yuzkara fala tunsa. Dan disebut terus akan dianya Allah maka tidak dilupakan akan dianya Allah. Wa yushkara fala yukfaru. Disyukuri akan dianya Allah maka tidak dikufuri akan dianya Allah. Nah, itulah takwa. Taat. Nggak maksiat, selalu mengingat Allah, nggak lupa, selalu bersyukur, nggak kufur. Walau kada amilu bihadzal makna dan sungguh mereka mengamalkan dengan ini makna wal tadzamuhu. Mereka pegang akannya. Ini makna fi sirrihim wa alaniyatihim dalam rahasia mereka dan dalam terang-terangan mereka. Ya, walau kad amilu dan sungguh telah mengamalkan oleh mereka salafus saleh. Jadi salafus saleh tadi memaknai takwa kan Allah ditaati terus-menerus, diingat terus, disyukuri terus. Melakukan amilu dan sungguh mereka mengamalkan dengan ini makna. Memang makna takwa seperti inilah yang mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Wal tazamuhu mereka pegang teguh. Nah, iltazamu kan mulazamah. Mereka pegang teguh akannya ini makna tadi atau akannya takwa dalam makna seperti ini. Fi sirrihim dalam kesendirian mereka. Wa alaniyatihim dalam terang-terangan mereka wa kulli halin min ahwalihim wa syu'unihim dalam setiap hal, dalam setiap keadaan dari keadaan-keadaan mereka wa syu'unihim dan dalam setiap kegiatan mereka. Kenapa mereka mengamalkan seperti itu? Yakni salafus saleh tanfidan li amrillah taala. Karena melaksanakan bagi perintah Allah taala wa talbiyatan linidaih. Talbiyah karena menyambut linidaihi bagi seruannya Allah. Karena memang Allah memerintahkan seperti itu. Nah, Allah menganjurkan seperti itu salafus saleh untuk menyambut perintah Allah. Nah, mereka melaksanakan sebagaimana perintah. Mana perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman. Ya, jadi Allah panggil orang beriman. Berarti tidak semua orang beriman ini takwa enggak. Tidak semua orang yang beriman takwa. Tapi orang takwa itu mesti beriman. Nah, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullaha bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih akan benar-benar takwanya Allah. Takwa yang sebenarnya yaitu tadi di segala bidang. Wala tamutunna illa wa antum muslimun janganlah kalian mati kecuali padahal kalian itu dalam keadaan muslim. Ali Imran. Poin keenam. Wa min kamali taqwa al-bu'du anis syubhati wa maltabasa bil harami minal umuri. Sebahagian dari kesempurnaan takwa itu al-bu'du, menjauhkan diri anis syubhat dari syubhat. Wa maltabasa dan dari sesuatu iltabasa yang tersamarkan ia bil harami dengan yang haram minal umuri dari segala perkara. Agar takwa sempurna yaitu menjauh dari syubhat dan sesuatu yang tersamarkan. Tercampur juga boleh, tercampur dengan yang haram dari perkara-perkara. Perkara yang nggak jelas halal haramnya. Atau perkara yang diragukan halal haramnya ditinggalkan. Menjauh dari syubhat dan dari apa saja yang tersamarkan ya dengan yang haram dari perkara-perkara baik sifatnya makanan atau perbuatan kan dalilnya famanit taqa syubhat ini beliau nggak mendetailkan memang ya secara umum pembahasannya famanit taqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdi barang siapa yang menjauhi ia akan syubhat faqad istabra'a maka sungguh telah melepaskan ia untuk agamanya, melepaskan ia hal-hal yang syubhat tadi, atau membebaskan ia akan dirinya lidinhi untuk agamanya, wa irdihi dan untuk kehormatannya. Barang siapa yang menghindari ia akan syubhat, kadistabro'a, sungguh telah bebas ia untuk demi agamanya, membebaskan dirinya untuk agamanya, wa irdihi membebaskan ia bagi kehormatannya. Orang yang meninggalkan syubhat, agamanya selamat ya, kehormatannya juga selamat, nggak ada ruang untuk dicela orang. Al-Bukhari wa Muslim. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yadkhulu fi hadzal ma'na ay yatanazzaha an katsirin minal mubahat. Dan masuk dalam ini makna menyempurnakan takwa.
Masuk dalam ini mana ayat tanazah oleh bahwa membersihkan diri ia angkasirin minal mubahat dari kebanyakan dari yang mubah-mubah. Nah, bukan hanya meninggalkan. Coba kalau di sini masuk juga yang mubah pun kita menjauh dari memperbanyak. Yang mubah pun sekedarnya saja. Masuk dalam ini makna oleh bahwa bersih ya seorang. Angkasirin dari kebanyakan minal mubahat, 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 allati yukhsha minha antuqi'a fil muharramat. Dari mubah-mubah yang ditakuti dari yang mubah antuqi'a. Bahwa menjatuhkan ianya yang mubah fil muharramat dalam yang haram. Mubah-mubah yang sekira-kira kalau kita selalu mengambilnya mendorong kita untuk terjatuh ke yang haram. Seperti yang mubah, bermewah-mewah dalam mubah. Ya. Pengen jam yang harganya ratusan juta. Nah, itu pada dasarnya boleh kan? Tapi kan khawatir kita. Kalau terlalu memperturutkan, ya sibuk cari duit. Akhirnya terjatuh ke dalam yang haram. Jadi kurang begitu gambarannya. Rawat Tirmidzi wa Ibnu Majahin telah meriwayatkan oleh Tirmidzi dan oleh Ibnu Majah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata ianya Nabi, la yablughul 'abdu ayyakuna minal muttaqin. Tidak sampailah oleh hamba bahwa ada ianya hamba itu dari orang yang bertakwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi. Hingga meninggalkan ianya si hamba akan sesuatu yang tidak apa-apa dengannya sesuatu. Seorang hamba tidak bisa sampai ke tingkat muttaqin hatta yada'a. Hingga meninggalkan ia akan sesuatu la ba'sa bihi yang tidak apa-apa dengannya sesuatu. Hingga sesuatu yang nggak masalah pun dia tinggalkan. Artinya yang mubah. Kenapa ia tinggalkan? Hazran. Karena menghindari mimma bihi ba'sun dari sesuatu yang dengannya sesuatu itu bermasalah. Itu ada apa-apa. Dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak apa-apa demi menghindari sesuatu yang apa-apa. Nah itulah tadi. Meninggalkan yang mubah, khawatir yang mubah itu mendorong kita terjatuh ke dalam yang haram. Qala Al-Hasanul Basri berkatalah oleh Hasan Basri, "Ma zalatit taqwa bil muttaqin." Senantiasalah takwa itu bil muttaqin, itu melekat di orang yang bertakwa, hatta taraku katsiran minal halali, hingga mereka meninggalkan akan kebanyakan dari yang halal, makhafatul haram karena takut haram. Masih mirip. Senantiasa takwa itu bil muttaqin, berada di orang yang bertakwa, di orang muttaqin yang bertakwa itu akan mendorongnya hatta taraku hingga mereka meninggalkan kebanyakan dari yang halal karena takut yang haram. Sehingga karena orang-orang tadi memiliki sifat takwa yang halal pun jadi ditinggalkan ya. Ini kayak kasus Imam Ghazali kan. Ketika beliau berada dalam kemewahan segala macam, akhirnya malah meninggalkan semuanya kan, menyadarinya. Tujuh, syartu tahakkukit takwa. Yang ketujuh itu membahas tentang syarat terwujudnya takwa. Tahakkuk itu pasti. Syartu tahakkukit takwa, syarat terwujudnya takwa. Bagaimana agar takwa itu terwujud, bukan hanya ucapan. Nah, ini kata beliau. La tatahaqqaqu taqwa bima'aniha wa la tu'ti simaraha illa idza tawaffara al-ilmu bidinillahi ta'ala ladail muslimin. Dan tidak akan terwujudlah oleh takwa. La tatahaqqaqu. Tidak akan pasti, tidak akan terwujudlah oleh takwa dengan segala maknanya takwa. Wala tu'ti dan tidak memberikan ianya takwa akan buahnya. Takwa tidak akan terwujud. Takwa tidak bisa menghasilkan buahnya illa idza kecuali apabila tawafaral ilmu. Kecuali apabila sempurnalah oleh ilmu dengan agama Allah Ta'ala ladail muslim pada sisi si muslim. Jadi untuk terwujudnya takwa, pertama si muslim harus memiliki ilmu dulu. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak harus. Kita nggak tahu apa yang harus kita amalkan, apa yang harus kita tinggalkan, nggak mungkin jadi mutakin. Masuk ini kan? Kenapa dia harus punya ilmu? Liya'rifa kaifa yattaqillah azza wa jalla. Agar tahu ianya si muslim, bagaimana cara takut ia kepada Allah azza wa jalla. Liya'rifa agar tahu ianya si muslim, kaifa yattaqi. Bagaimana bertakwa ia kepada Allah azza wa jalla. Nah, kadzalika ini firman Allah, kadzalika innama yakhsyallaha man ibadihil ulama. Hanya saja takut kepada Allah dari hamba-hambanya Allah oleh ulama. Yakhsya di sini takut bersama ta'zim ya kan. Jadi yakhsya khasyah itu takut paham, takut karena tahu. Jadi takut yang didasari ilmu khasyah. Hanya saja orang-orang yang takut kepada Allah bersama ta'zim terhadap Allah, itulah orang-orang yang mengenal Allah ulama.
Makanya baru kita bisa mempraktekkan takwa. Harus punya ilmu dulu. Li'annal jahila la ya'rifu ma yajibu alaihi fi'luh. Karena orang jahil itu tidak tahu ya akan apa yang wajib kepadanya si jahil fi'luhu oleh memperbuatnya. Wa ma yajibu alaihi tarkuhu. Dan tidak tahu ianya si jahil akan ma. Yang wajib kepadanya si jahil tarkuhu oleh meninggalkannya ma. Nggak mungkin jadi takwa kan? Karena takwa itu melaksanakan perintah, tinggalkan larangan. Orang jahil nggak tahu perintah, nggak tahu larangan. Walizali karena ini sumber takwa atau asas takwa itu harus punya ilmu. Kanal ilmu afdalal ibadah. Karena ini adalah ilmu itu merupakan ibadah yang paling utama. Wa tariqal wusuli ilal jannah. Karena ini adalah ilmu itu tariqal wusul, jalan sampai kepada surga. Tariqa antah pada afdal. Karena ini adalah ilmu itu yang paling utamanya ibadah. Wa tariqal wusuli ilal jannah dan jalan sampai kepada surga. Wa unwana iradatil khairi bil mar'i dan menjadi alamat. Unwana menjadi alamat, menjadi tanda dikehendaki kebaikan dengan seseorang. Orang yang berilmu itu tanda Allah menginginkan kebaikan terhadapnya. Ini beliau ambil dari hadis Nabi kan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah beri dia paham. Maknanya paham agama. Nah, itu maknanya wa unwana. Menjadi tanda iradatil khair. Menjadi tanda diinginkan kebaikan dengan seseorang, itu seseorang yang berilmu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Bermula kelebihan orang alim atas orang yang beribadah. Itu fadli seperti kelebihanku ala adnakum di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya ya dibanding seorang abid. Abid juga punya ilmu dikit ya, ilmu tentang ibadahnya. Yang itu dalam kitab lainnya. Karena kalau si abid ini nggak punya ilmu tentang ibadah, nggak disebut abid karena ibadahnya nggak sah. Ya, kelebihan orang alim di atas abid, yang abid itu juga punya ilmu, cuma fokusnya ke ibadah, itu seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di antara kamu. Ini kamu di sini sahabat Nabi kan? Karena Nabi khitab ke sahabat. Rawahut Tirmidzi meriwayatkan akan ini hadis oleh Tirmidzi. Waqala Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Barang siapa yang menempuh ia akan satu jalan. Yaltamisu yang mencari ia di jalan itu akan ilmu. Sahalallahu lahu tariqan. Bisa memudahkan oleh Allah untuknya, untuk nyaman akan jalan ilal jannah menuju surga ini. Menempuh jalan untuk mencari ilmu. Itu seperti itu Allah mudahkan. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Berarti kita berjalan mencari ilmu, keluar dari rumah menuju majelis ilmu kah? Seperti sedang membangun jalan menuju surga. Ya, buka HP ini, nonton channel-channel yang bermanfaat. Insya Allah masuk juga. Karena sekarang zaman semakin canggih, gempuran teknologi, banyak juga konten-konten yang merusak. Banyak juga hiburan. Nah, cuma kalau kitab itu nggak ramai. Karena kurang menarik juga ya. Nah, mungkin tergantung yang membacanya. Kalau yang membacanya menarik, insya Allah ramai. Ini gundul mantul sepi. Tapi nggak apa-apa kan. Alhamdulillah. Ada satu dua orang sudah. Alhamdulillah. Rawahu Muslim meriwayatkan akan ini oleh Imam Muslim. Qala berkata, ianya Nabi, ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini beliau membawakan dalil untuk mendukung ucapan beliau tadi kan. Nah, ini semua ada nih. Jalan sampai ke surga. Kan ini dalilnya man salaka thoriqan. Jadi kata beliau, ilmu itu ibadah yang paling sempurna karena Nabi menyatakan seperti kelebihanku. Kemudian ilmu itu jalan menuju surga. Dalilnya man salaka thoriqan. Kemudian kata beliau, ilmu itu tanda diinginkan kebaikan dengan seseorang. Ini dalilnya mayuridillah. Orang siapa yang menginginkan oleh Allah dengannya akan kebaikan, yufaqihu, memberi paham ya Allah akan dia dalam agama. Muttafaqun alaih. Nah, itu. Yang kedelapan atau batu minadz dzambi. Yang kedelapan itu taubat dari dosa, wal isra'u fi amalil khairi, dan bersegera dalam berbuat baik itu khuluqul mu'minil muttaqin. Itu merupakan akhlaknya orang beriman yang bertakwa.
Nah, jadi poin hadis ini, poin yang kedelapan, taubat dari dosa, bersegera dalam berbuat baik merupakan akhlaknya orang beriman yang muttaqin. Dari mana beliau memahami poin ini? Itu tadi kan dalam hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Susuli keburukan dengan kebaikan. Setiap kali kita terjebak dalam keburukan, segera lakukan kebaikan. Pakai fa, langsung isra. Fa atbi'is sayyi'atal hasanah. Susuli keburukan dengan kebaikan. Maknanya segera bertaubat. Kad yaghlubu 'alal insani nisyanu awil ghaflatu. Kadang-kadang menguasai. Kadang-kadang menguasai kepada si insan oleh lupa, awil ghaflatu atau lalai. Namanya juga manusia. Waqad tughrihi nafsuhu, kadang-kadang memprovokasi, tughri mempengaruhi. Apa namanya? Ighra itu ya memprovokasi lah bahasa Indonesia ya. Tughrihi. Waqad tughrihi, kadang-kadang mempengaruhi akannya oleh nafsunya atau menyesatkan juga boleh. Kadang-kadang menyesatkan akannya seseorang oleh nafsunya. Oh yuwaswisu lahu syaitanu, atau menggoda, mengwas-was baginya si insan oleh setannya si insan. Fayaqa'a fil ma'siyati, maka terjatuh ya dalam maksiat. Karena ada godaan, kita mengkambing hitamkan setan kan. Setan menggoda saya, akhirnya saya terjatuh ke dalam maksiat. Wayar takibat damba, dan melakukan ia akan dosa. Wa minat taqwa inda idzin ayyusari'a ila taubah. Dan sebahagian dari takwa ketika itu terjatuh dalam maksiat, melakukan dosa akibat godaan setan. Peminat takwa, sebahagian dari takwa inda idzin ketika itu ayyusari'a, bahwa bersegera ianya si muslim tadi ila taubah, kepada taubat. Wastaghfirullah azza wa jalla, dan mohon ampun ia kepada Allah azza wa jalla. Idza dzakara, apabila telah ingat ia, au nabiha, au nabbaha, au nabiha, atau apabila sadar ia. Sulasi. Idza dzakara au nabaha. Apabila ingat ia dan sadar ia. Ketika sadar langsung segera taubat mohon ampun. Qala ta'ala fi wasfil muttaqin, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mensifati orang-orang yang bertakwa. Nah, memang orang bertakwa orang yang bersegera sadar taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan akan satu fahisyah, satu kekejian, satu maksiat, aw dhalamu anfusahum, atau mereka mendalimi akan diri mereka, zakarullah. Niscaya mereka mengingat akan Allah. Fastaghfaru, maka mereka mohon ampun lidzunubihim, untuk dosa-dosa mereka. Cepat sadar dia. Jadi orang mutakin itu bukan orang yang tidak berdosa. Tapi ketika berdosa segera bertobat, sadar ya. Wa may yaghfirudz dzunuba, dan siapa itu yang bisa mengampuni ia akan dosa illallah, kecuali Allah. Enggak ada kan? Hak pengampunan itu hak Allah. Walam yusiru ala ma fa'al, dan tidak terus-menerus mereka di atas apa yang mereka kerjakan. Enggak israr dalam dosa. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Tidak terus-menerus mereka di atas apa yang mereka kerjakan dari maksiat. Wahum ya'lamun, padahal mereka tahu. Jadi Muslim itu enggak mungkin secara sadar selalu berada dalam maksiat. Kalau secara sadar berada dalam maksiat, itu diragukan keislamannya. Ali Imran. Qala, berkata ianya Allah Ta'ala, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifatun minasyaitan, ta'ifun minasyaitan. Apabila menyentuh akan mereka oleh satu kelompok dari syaitan, tadzakkaru, niscaya mereka mengingat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bila mereka menyentuh akan mereka oleh segolongan dari setan, dia digoda setan, tadzakkaru, segera ingat ia. Begitu ia ingat, setan kabur. Yang gitu. Faidza hum mubsirun, maka tiba-tiba berumlah mereka itu yang bisa melihat. Mubsirun, yang bisa melihat kebenaran, bisa melihat bahwa mereka sedang dipengaruhi setan. Akhirnya mereka sadar dan taubat. Summa yubadirul muslimut taqiyyu ba'da taubati wal istighfari ila fi'lil khairat. Kemudian bersegera oleh muslim yang bertakwa sesudah tobat dan istighfar, bersegera kemana? Ila ta'ala, kepada yubadir. Summa yubadirul muslimut taqiyyu, kemudian bersegera oleh muslim yang bertakwa. Ba'da taubati, sesudah taubat, wal istighfari, sesudah beristighfar, bersegera ila fi'lil khairat, kepada melakukan banyak kebaikan. Wal iksari minal amali sholihati, dan kepada memperbanyak dari melakukan amal-amal soleh. Jadi sesudah taubat tadi segera memperbanyak amal soleh. Kenapa? Litukaffira anhu dzanbahu.
litukaffira anhu dzanbahu, supaya meleburkan ianya amal soleh darinya si muslim, tambahu akan dosanya, supaya menjadikan kafarah, menebus ya. Itu kafirah supaya menebus, meleburkan ianya amal yang soleh yang banyak tadi darinya si muslim akan dosanya. Watam huwa maktarafahu min ismin. Watam huwa atak pada takfura. Dan supaya menghapus ianya amal soleh ma akan sesuatu iktarofa yang melakukan ianya si muslim akannya sesuatu min ismin dari dosa. Jadi ma ini dosa. Watam huwa supaya menghapus ianya amal soleh akan dosa. Iktarafa yang telah melakukan oleh si muslim akannya ma akannya dosa. Ya, segala melakukan amal soleh, agar amal soleh itu meleburkan, menghapus kesalahannya. Wasiqan biwa'dillah, hal keadaan si muslim ketika dia melakukan kebaikan, sesudah terjebak ke dalam keburukan, wasikan hal keadaan si muslim itu yang percaya biwa'dillah dengan janji Allah Ta'ala. Dia yakin kepada janji Allah. Karena Allah sendiri menyatakan kebaikan bisa menghapus keburukan. Wasikan biwa'dillah dalam keadaan yakin, percaya dengan janji Allah Ta'ala. Idh qala ketika berkata ayahnya Allah. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan ya akan keburukan. Mustajiban li amri Rasulillah, hal keadaan si muslim. Hal keadaan si muslim ketika si muslim terjebak ke dalam dosa, dia tobat, dia istighfar, kemudian segera melakukan kebaikan. Hal keadaan si muslim itu mustajiban, yang menjawab ia, yang mengabulkan ia li amri Rasulillah, bagi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika si muslim tadi melakukan kebaikan sesudah maksiat, dia sadar benar. Dia sedang menerima ajaran Rasulullah. Idh qala, karena berkata ianya Rasul, wa atbi'in sayyi'atal hasanat tatamhuha. Susuli olehmu, iringi olehmu akan keburukan, akan kebaikan, tamhuha, ini dia menghapus ianya kebaikan, akannya keburukan. Nah, itu dia poin ke-8. Sekarang poin ke-9. Yang ke-9, nurut ta'ati yubaddidu dzulmatal ma'siyah. Bermula cahaya ketaatan itu menghancurkan ia akan gelapnya maksiat. Yubaddid. Allahumma baddid syamlahum. Ada doanya kan? Allahumma baddid syamlahum wa farik jam'ahum. Kan itu menghancurkan, meleburkan. Nurut ta'ati yubaddidu dzulmatal ma'siyah. Bermula cahaya ketaatan. Jadi taat itu ada cahayanya. Itu bisa melenyapkan ia akan gelapnya maksiat. Memang maksiat itu menyebabkan gelap, gelap hati, gelap muka, gelap kehidupan kita. Dunia terasa sempit kan? Coba kadang ketika kita terjebak dalam maksiat, apalagi maksiat yang memalukan, membuat dunia seolah-olah sempit, nggak ada tempat untuk bersembunyi kan? Innal qiyama bil a'mali sholihati wal muwadhabati 'alaiha. Sesungguhnya melaksanakan amal-amal soleh wal muwadhabata dan terus-terusan atasnya amal soleh. Kas salat ya seperti salat, wasiyami puasa, wal haji haji, wal zakati zakat, wal jihad dan jihad, wal zikrillah, mengingat Allah Ta'ala, wa ghairiha dan lain-lainnya semua, min a'malil birri wal khairi dari amal baik. Birri khairi sama kita artikan. Cuma birri biasanya berkaitan dengan orang tua kan. Khairi kebaikan secara umum. Dan lain-lainnya amalan min a'malil birri wal khairi dari semua amal baik. Tamhuma yufarritu. Itu bisa menghapus ya tiap-tiap akan yufarritu. Ma yang ma yufarritu. Yang bagaimana kita artikan tafrid. Tafrid itu kekurangan ya. Cacat. Sesuatu yang menjadi cacat ya. Sesuatu yang rusak ya. Ifrat berlebihan. Ifrat berlebihan, tafrid kekurangan. Bagaimana cara memaknainya? Ya, bahwa sungguh melaksanakan amal soleh terus-terusan di atasnya amal soleh seperti sholat, puasa, haji, zakat, jihad, mengingat Allah Taala dan lain-lainnya amal soleh. Min amalil birri wal khairi dari amal-amal baik. Tamhu itu bisa menghapus ia akan sesuatu. Yufar itu sesuatu yang kekurangan ia, sesuatu yang kekurangan ia dari si muslim. Apa sesuatu yang kekurangan? Min zillatin dari ketergelinciran. Maknanya kebaikan tadi bisa menghapus kesalahan. Kita paham kan?
Bisa menghapus akan sesuatu yang kekurangan ia, yang cacat ia dari si muslim min dillatin dari ketergelinciran, wa ma yaka'u minhu dan apa-apa yang terjadi ia darinya si muslim min mukhalafatin dari menyalahi perintah Allah. Jadi amal soleh tadi bisa menghapus semua ketergelincirannya, kesalahannya. Nah, wa qad sabata fi dzalika haditsu sahihatun wa katsiratun. Dan sungguh telah sebut pada demikian, demikian amal baik bisa menghapus amal buruk. Sungguh telah sebutlah pada demikian ahadisu sahih oleh banyak hadis yang sahih wa katsiratun dan oleh hadis-hadis yang banyak. Nah, nadzkuru minha ala sabilil misali lal hasri. Akan kami sebutkan darinya hadis sebagai contoh saja, lal hasri bukan untuk membatasi. Karena nggak mungkin dibatasi, hadisnya banyak. Yang pertama hadis sahihain, hadis sahihaini, hadis Bukhari Muslim. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang puasa ia akan Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala. Ghufira lahu, niscaya diampuni baginya ma taqaddama akan apa yang terdahulu ya min dzambihi dari dosa. Jadi kitab ini memang beliau mensyarahnya panjang ya, memasukkan semua hal. Jadi panjang banget kitabnya, 400 halaman. Kemudian hadis Muslim, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan akan kamu kepada sesuatu yamhullah yang bisa menghapus oleh Allah dengan sebabnya sesuatu akan kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat ianya Allah dengannya sesuatu akan derajat. Mau kalian tahu bagaimana Allah menghapus dosa dan mengangkat derajat? Qalu, para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, baik wahai Rasul. Qala, Nabi berkata, isbaghul wudu'i alal makarihi, menyempurnakan wudu alal makarih, atas keadaan yang tidak disukai. Ini juga menunjukkan amal soleh menghapus dosa kan? Nah, itu wudu dengan sempurna dalam keadaan kondisi tidak enak, dingin segala macam, bisa menyebabkan dosa diampuni. Ini buktinya amal soleh memang menghapus dosa. Maka suratul khatta ilal masajid, dan banyak melangkah ke masjid juga. Fantidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu sholat sesudah sholat. Habis sholat duhur nggak pulang dulu, nunggu sholat asar di masjid. Isbaghul wudu'i alal makareh. Apa makna isbaghul wudu' alal makareh? Ay itmamuhu wa kamaluhu. Menyempurnakannya wudu wa kamaluhu, dan menyelesaikannya wudu. Ya, jadi itmam dan kamal maknanya mirip-mirip, tapi sebenarnya beda ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati kan. Ada akmaltu, ada atmamtu. Kalau mau dibedakan ada perbedaan. Makna menyempurnakan wudu atas hal yang tidak disukai yaitu itmamuhu, menyempurnakannya wudu wa kamaluhu, dan menyelesaikannya wudu. Wala siyamal ahwalul qasiyatu, lebih-lebih lagi keadaan yang keras. Keadaan yang keras tapi kita mau wudu sempurna. Kasyiddatil bardi wa nahwiha, seperti sangat dingin dan seumpamanya sangat dingin. Itu bisa meleburkan dosa. Kemudian juga hadis sahihain. Man hajja hadzal bait, barang siapa yang berhaji ya ke ini bait, ke Ka'bah. Falam yarfus, fala rafasa. Lam yarfus, rafasa yarfas. Falam yarfas, maka tidak berkata kotor ya, tidak berkata jorok ya. Awalam yafsuk, tidak melakukan perbuatan fasik ia. Kharaja min dunubihi, niscaya keluar ia dari dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummu. Kayaumi, kenapa yauma? Kayaumi waladathu, seperti hari yang melahirkan akan dia oleh maknya. Ya, seperti hari yang melahirkan akan dia oleh maknya. Jadi bersih dari dosanya. Ini juga menunjukkan amal soleh menghapus dosa. Amal soleh di sini yaitu pergi haji. Wahada wahada ma'ama fi kitabillahi azza wa jalla min ayatin sharihatin. Bermula ini itu bersama ma yang ada ia dalam kitab Allah azza wa jalla dari ayat-ayat yang jelas fi takfirit ta'ati, dalam menghapuskannya ketaatan bagi keburukan. Idhofah fa'il, dalam menghapus oleh ketaatan, fi takfiri, dalam meleburkan oleh ketaatan bagi keburukan. Belum lagi tambahan ayat Quran yang banyak kan. Allah berjanji bahwa ketaatan itu bisa menghapus keburukan. Marrabika ba'duha, yang telah lalu dengan kamu oleh sebahagiannya ayat, wasayati ba'dun minha, dan akan datang oleh sebahagian darinya ayat. Ada beberapa ayat di atas bahwa
Kebaikan bisa menghapus keburukan dan akan beliau tambah ayat-ayat lain di depannya. Nah, 10. Berapa poin semua? 11. Masya Allah. 12, 13. Oh, ini selesai sampai poin ke-13. Semoga sejam bisa selesai nih. Jangan sampai satu hadis harus 3 kali baca ya, 2 kali aja. Yang ke-10, atau batu syartun litakfiril kabair. Bermula taubat itu menjadi syarat bagi dihapusnya dosa besar. Di dosa besar itu perlu taubat khusus. Nggak mungkin sesudah melakukan dosa besar tanpa taubat dan melakukan kebaikan, kebaikan itu menghapus dosa besar. Enggak. Dosa besar perlu taubat khusus. Ajma'al muslimuna ala annal hasanati tukaffiru dzunubas saghirata. Ijma'lah oleh kaum muslimin bahwa sungguh kebaikan itu menghapus dia akan dosa-dosa kecil. Wa amma dzunubul kabirah, adapun dosa yang besar, apa itu dosa besar? Wahya kullu dzambin tawa'adallahu ta'ala alaihi bil iqabi syadidi. Dan dianya dosa besar itu setiap dosa yang mengancam oleh Allah Ta'ala atasnya dosa dengan siksa yang keras. Jadi ciri-ciri dosa besar ada ancaman khusus dari Allah, baik dalam ayat atau dalam hadis kan. Diancam atau ada kata ghadiba atau kekal dalam neraka. Nah, ka'uquqil walidain seperti durhaka bagi dua orang tua. Waqatlin nafsi membunuh jiwa yang tidak berhak dibunuh. Wa aklir riba seperti makan riba. Wa syurbil khamri minum khamar. Wa nahwi dzalik dan seumpama demikian. Fala buddha. Ini jawab amma. Adapun dosa-dosa besar, fala buddha. Maka tidak boleh tidak dalamnya dosa besar minat taubati dari taubat. Harus ada taubat secara khusus. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan summa tada. Sungguhnya aku itu benar-benar mengampuni bagi orang yang bertaubat ya, beriman ya, melakukan amal soleh, beramal ya akan yang soleh, summa tada, kemudian menerima petunjuk ya. Jadi Allah berjanji, Allah mengampuni orang yang taubat. Kalau nggak taubat, nggak Allah ampuni. Ini pelaku dosa besar, kata para ulama. Allah mengampuni orang yang taubat dan orang yang beriman kepada Allah, mau melakukan amal soleh, kemudian dia menerima petunjuk Allah. Wahada idza kana dzambu la yata'allaqu bihaqqil ibad. Ini apabila adalah dosa itu tidak terkait ya dengan hak hamba. Kalau dosa terkait dengan hak hamba, tambah lagi syaratnya. Fa in kana muta'alliqan bihaqqil ibad, maka jika ada ianya dosa itu yang berkaitan dengan hak hamba, kasir kati seperti pencurian, wal ghasabi perampasan, wal qatli pembunuhan, wa nahwi dzalika dan lain-lain, fala budda biha, maka tidak boleh tidak. Fala budda fiha, maka tidak boleh tidak padanya dosa min ada hukuki dari menunaikan hak li ahliha. La budda fiha, maka tidak boleh tidak padanya dosa min ada hukuki li ahliha dari menunaikan hak-hak bagi ahlinya. Ahlinya hak. Jadi kalau dosa berkaitan dengan hamba Allah, pencurian tadi perampasan harus dibalikin haknya kan. Nah, atau kalau nggak dibalikin, au talabil musamahati minhum meminta maaf dari mereka. Wa musamahatim dan memaafkannya mereka. Bila hak tadi berkaitan dengan hak hamba, tidak boleh tidak padanya hak atau padanya dosa dari menunaikan hak bagi pemiliknya hak. Au talabil musamahah, minta maaf dari mereka. Wa musamahatihim dan mendapatkan maaf mereka. Sudah minta maaf dan dimaafkan, baru selesai ya. Fa iza hasala dzalika rujiya minallahi taala al-qabul. Maka apabila telah hasillah oleh demikian, telah terjadilah demikian, hak orang kita kembalikan, kita minta maaf dan kita dimaafkan. Apabila hasillah oleh demikian rujia, niscaya diharapkan minallah dari Allah Ta'ala al-qabulu akan diterima, wa mahwud dunubi dan dihapusnya dosa. Ada besar harapan Allah akan mengabulkannya. Bal tabdiluha hasanat. Bahkan
Diharapkan akan tabdiluha, kita atah kepada kabul. Bahkan diharapkan akan digantikannya keburukan hasanatin menjadi kebaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertobat ya wa amana, beriman ya wa amala amalan solehan, beramal ya akan amal yang soleh. Faulaika, maka berumlah mereka itu yubadilullahu sayiatihim hasanah. Berumlah mereka itu menggantikan oleh Allah akan keburukan mereka jadi kebaikan. Luar biasa kan? Keburukan yang ditaubati dirubah jadi kebaikan. Wa idza lam yahsulil wafa'u awil ibra, apabila tidak terjadilah oleh pembayaran tadi, hak-hak orang belum kita kembalikan. Awil ibra'u, dan apabila tidak terjadilah oleh pelunasan awil ibra'u, atau ibra pelepasan dari pemilik hak, kanatil maqassatu yaumal kiamat. Niscaya adalah tuntutan maqassah, tuntutan itu pada hari kiamat. Pada hari kiamat orang yang kita dolimi, orang yang kita ambil hartanya akan menuntutnya. Ada perhitungan. Rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, idza khalasal mu'minun minan nar, apabila telah selamatlah oleh orang beriman dari neraka. Idza khalasal mu'minuna minan nar, bila selamatlah orang beriman dari neraka, dia selamat dari neraka. Hubisu, bisa ditahan mereka, belum selesai, masih ditahan. Hubisu bikantarah bainal jannati wan nar, ditahan mereka bikantoratin, di satu jembatan antara surga dan neraka. Masih dihentikan lagi. Fayataqasuna madhalima kanat bainahum fid dunya. Fayataqasun, maka saling mengkisas mereka, saling mengambil mereka, saling menghisap mereka. Fayataqasun, fayatahasabun, saling menghitung mereka akan kezaliman-kezaliman yang ada ianya kezaliman di antara mereka di dunia. Mereka saling saling menghitung, harus bayar, nggak ada yang gratis. Nah, hatta idza nuqu, hingga apabila mereka telah dibersihkan, wahuzzibu, dan mereka telah dibersihkan juga. Apabila mereka telah dibersihkan, wahudzibu, mereka disucikan, udzina lahum bidukhulil jannah, diizinkan bagi mereka dengan masuk surga. Sudah selesai semua urusan dengan hamba Allah, baru dapat izin masuk surga. Apa makna yatakasuna, ayatahasabuna, saling hisap mereka, saling memperhitungkan. Ya. Waqila, dan dikatakan, mangkanat lahu madlamatun, barang siapa yang adalah baginya itu satu kezaliman, uktuti'a muqabiluha, niscaya dipotong akan gantinya kezaliman, minal jannati, dari sorga, min nasibi mangkanat lahu alaih, dari bagian orang yang ada ianya sorga, itu baginya orang. Nah, gimana mengartikan? Barang siapa yang adalah baginya itu satu kezaliman, kita pernah berbuat zalim untuk orang lain, kita jatahnya masuk sorga. Uktuti'a muqabiluha, niscaya dipotong akan gantinya kezaliman dari sorga. Ada bagian sorga kita yang diberikan ke orang yang kita zalimi. Dipotongkan akan gantinya kezaliman dari sorga, bin nasibiman, dari bagian orang-orang yang ada ianya sorga, yang ada ianya sorga itu untuknya orang, alaihi, di atas nyaman. Ya, di atas, bukan di atas nyaman ya. Dari sorga, dari bagian orang yang ada ianya sorga untuknya orang, nah, dipotong alaihi, di atasnya. Di atasnya mukabil apa? Sekali lagi. Nikil tapi. Barang siapa yang adalah baginya kedoliman, pernah berbuat zalim untuk orang lain, ya dipotong akan gantinya, gantinya kedoliman dari sorga. Dari sorga artinya dari bagian orang. Yang ada ianya sorga, itu baginya orang. Alaihi, dipotong di atasnya bagian. Itu aja ya. Ada bagian sorga kita yang diberikan kepada orang yang kita zalim. Masya Allah. Tapi nggak selesai nih. Ada gangguan. Harus titik di sini ya. Nah, insya Allah sekali lagi. Sampai di sini, teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada telepon yang harus dijawab.